memulangkan Ufetnar secara langsung. Iya, masih di Apex tadi Hylos-nya. So, let's go. The Land of Dawn menjadi saksi juga nih, pembuktian Best of 3 series adalah titik nyaman mereka berdua. Tapi apakah muncul 2-0? Gak dapetin kemenangan berarti sama sekali di Swiss Stage untuk Ufetnar seandainya 2-0. Dan juga ini adalah sebuah tantangan. Selain memang ini adalah elimination match, bagaimana mereka bisa mengontrol dari overhype-nya, emosinya, Tempo. pressure-nya. Benar-benar. Panggung internasional dia punya pressure tersendiri loh. Yes. Belum lagi ngeliat dari kedua tipikal jungle yang berbeda, Fighter dan juga Assassin. Entah kenapa aku memberatkan Joy. Dia harus bisa bawa farming dan harus bisa level 15 duluan nanti. Karena tipikal alpha yang nggak secepat Joy lah, dari mobilitasnya untuk megang lane bakal nggak enak. Template yang sama, Sunshine dengan FOB pastinya, Festival of Blood di talent yang kedua, Impurage. Ini juga untuk sustain sebenarnya karena Granger jatuhnya jadi darah. Sementara dari Apex full tank, Fatality, Tenacity, dan juga Conclusive Blast. Oke. Tapi poke damage sudah mulai dirasakan juga oleh Apex 47 ya. Terpaksa untuk mundur dulu dan bahkan memencet dari regen HP-nya. Tapi tadi ya poke terus-terusan yang bisa dilakukan oleh Yue. Salah satu hero nyamannya juga selain Valentina ya. Iya, ini karena memang diambil duluan udah jelas hero nyaman. Dengan pilihan yang banyak banget tadi ya. Dia ngambil efek sana, berarti memang udah cocok banget dengan gameplay-nya juga. Ada dua efek sisi berarti. Tigreal punya, Vexana punya. Dan masing-masing punya dua juga. Dari skill biasa dan juga ultimate. Siapapun akan bisa dikontrol nantinya. Jadi kayak Joy bakal susah banget nyanyi nantinya. Iya, apalagi Joy kan sekarang udah gak immune ya. Jadi akan semakin mudah harusnya ditargetin. Walaupun sebenarnya untuk Tigreal Implosion ini bukan sisi pasti kayak suppress. Ya. Atau kayak single target walk. Masih bisa dihindari dengan ya movement juga. Tapi serangan-serangan kejut nantinya yang akan dimaksimalkan oleh Aurora juga. Melihat dari Turtle yang pertama pun sekarang sudah muncul. Kecuali dia bisa gesek di jungle dulu ya. Uh-huh. Gesek di jungle jadi rhythm terakhirnya yang datang ketika team fight. Itu bisa di buff dia, mirip-mirip ulti Akai. Jadi dia kena stun selama stack udah full dan bagus nadanya, itu dia bisa pencet ultinya. Kita langsung sadar. Turtle? Yap, kontes telah terjadi kali ini. Tergeser lagi dengan ada Secret Hammer yang belum mengenai siapapun. Dengan dari Virat versus Flicker terpaksa dikeluarkan. Tapi dia di retribusi dengan poin membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari Ufetnar. Tapi Demon Cat mendapatkan 1 poin kill. Dan itu dia yang terjadi di mana team fight balasan telah dilakukan oleh Aurora dan Rosa pun tidak memiliki HP. Tapi tidak ada pengejaran yang dilakukan lagi. Yue akan sedikit mengganggu. Tapi belum ada poin kill tambahan lagi. Dan lumayan mirror ya. Di game 1 Aurora dapat Turtle. Team fight-nya dimenangin. Iya. Di game kedua gantian. Gantian banget, dan ini gua agak bingung sebenarnya dengan Alpha, dia nggak bisa untuk pegang kendalinya tadi. Mungkin karena XP lane diff kali ya, di awal memang dia kuat banget Hilda-nya nih. Sementara Povius ya balik lagi, dia juga bukan Vengeance, dia nggak bisa untuk nahan badan langsung di depan. Untuk farming masih aman dan Domeng misplay sepertinya. Oke, habis Domeng ke depan. Oke, masih bisa mundur juga, setidaknya ada flicker untuk mundur. Karena ya sebenarnya kalau ngeliat Granger ini tricky sih. Damage-nya lumayan multiple. Tapi dia cuman lurus aja. Iya, Bisa tapi itu digocek. sakit sih memang. Aha. Memang sakit, jadi kayak ya harus bener-bener oke lah. Yap, oke, Spiro Alpha dikombinasikan dengan ada Eternal Skill dari arah belakang. Buat dari Rosa pun tidak sempat mengeluarkan flicker untuk mundur. Poin kill kembali ditabung oleh Aurora MLBB. Membuat mereka harusnya bisa memanfaatkan early power mereka juga. Sementara TNT sudah mulai mencuri ke arah, oh enggak, ini milik dia sendiri ya. Ya dia harus sabar sih ini intinya, tunggu menit 5 dulu. Tapi lihat Rene Jay ada di posisi yang bagus banget. Bahkan Shen harusnya dia ada info sih, di situ ada orang. Karena kalau sampai dia miss aja sedikit, itu bisa di kill, itu kayak saudara segitu solo kill sama Tigreal sih. Iya, terus Apexnya juga sadar ya, tadi dia nggak mau yang terlalu masuk ke area rumputannya. Awareness yang begitu baik sebenarnya, tapi Aurora ini punya modal dari 1.200 gold lead. Membuat ya mereka harusnya akan lebih unggul lagi dari segi atribut untuk bisa meladeni teamfight nantinya. Item pertama yang udah jadi juga oleh Sunshine ke arah Hunter Strike tadi ya. Kalau ngomongin Moskov, rata-rata Trinity sih pastinya. 3 attack speed karena tadi Corrosion juga udah jadi. Dan pertanyaan besar adalah ketika nggak ada flicker dari Domeng, tapi nggak ada ganking sama sekali. Yes, The Demon Knight udah mulai langsung menuju ke arah turtle-nya. Dari Glorious Pathway telah dibentangkan juga Ali yang terpaksa untuk mundur terlebih dahulu dan mengganggu saja Tenasgar dan Spiro Alpha menjadi kombinasi dari Yue.
Latit pun juga Turtle melilik menjadi Aurora dan bahkan 2 pemain hilang dari Oveta. Demon Knight menjadi pertukaran jauh tapi TNC. Satu hit terakhirnya akankah dikejar? Rosanya pun tidak akan dikasih pulang. Sementara dengan flicker yang terpaksa dikeluarkan dan TNC-nya pun selamat dengan stacking menuju ke arah purple buff. Yang membuat akhirnya dirinya pun tidak menjadi pertukaran nyawa. Covering fire tadi yang dilakukan oleh Sunshine juga bisa memukul mundur Domeng. Satu hit lagi tadi. Tapi tetap ini Aurora yang untung karena Yue tadi yang last hit dari turtle-nya. Ditambah teamfight-nya juga tetap masih unggul di Aurora. Harus ngerubah something nih dari Ulfenar. Udah masuk di menit 5. Udah boleh sih Hildanya join-joinnya farming. Ya ini harusnya udah. Tadi sebenarnya Alien udah langsung merangsak masuk ke belakang ya. Ya dia nyari info tadi. Nyari info tapi masalahnya juga banyak sisi yang akhirnya ngebuat dari Alien pun nggak bisa bergerak secara leluasa. Dan lagi-lagi nih seperti apa yang Lim Kocul singgung tadi di pregame, Alien ini tuh menjadi salah satu bisa dikatakan ya titik lemah buat Oveta. Dia bisa jadi hero-nya, tapi bisa jadi juga yang jadi bermasalahnya dari Oveta. Gue masih bertanya-tanya kenapa nggak joinnya farming di lane atas. Karena entah kenapa gue ngerasa sekarang kayak teamfight kemarin Fnatic, Onyx, RRQ itu menit 5, jungle-nya langsung pegang loh. Bahkan jungle alpha sekalipun. Yap. Dan lebih ke teamfight terus-terusan ya dengan damage yang belum mumpuni juga. Sehingga akhirnya itu yang dimanfaatkan gitu oleh Aurora MLBB dengan gold yang diunggulkan juga dari secara item, berarti harusnya ada sedikit keunggulan juga. Itu dia. Kalau dibuat tempo kayak gini ya enak di alfanya lah. Karena kan alfanya sebenarnya nggak enak kan buat pegang landing jauh. Rata-rata kalau alfa pegang itu buat match upin aja. Jadi jungle lawannya pegang, dia juga pegang. Dan gua rasa teamfight 5 ini loh yang memang diinginkan sama Aurora. Dan itu terpancing dari Oveta-nya. Yep. Dan Apex 47 sudah mulai mengintip di area turtle, bahkan ditarik ke area sisi dari Oveta-nya juga. 2 turtle pertama tadi ada di trade aja sebenarnya ya. Turtle kedua yang diambil sama Yue, Domengnya juga sekarang sudah mulai terkena poke damage dari Rosa. Sehingga dirinya pun harus mundur terlebih dahulu. Dan harusnya nggak recall sih ya, tapi Glorious Pathway telah terbuka oleh Apex 47. Flicker implosionnya Kone menjadi satu orang dan dia mengkait mensakirkan turtle yang ketiga. Tapi teamfight paksa dilakukan kembali oleh kedua belah tim, dimana Renejai yang harus hilang di tangan dari Rosa. Dia kayaknya juga nggak bisa kemana-mana, kali ini Sunshine sendirian di lini paling depan. Begitu dengan adanya satu poin infernal persen yang dibuka, tapi Sunshine menjadi pertukaran jauh karena Edward terlalu kuat. Walaupun Indi and triple kill dibalas oleh Rosa, tapi 3 tukar 4 menjadi keuntungan untuk Aurora MLBB. Fight back yang coba untuk dilakukan tadi terlihat dengan sangat-sangat baik. Bahkan Domeng yang belum jadi Trinity udah diajak tim fight tadi, dibawa Domengnya. Akhirnya memang ada damage yang bisa deliver tadi, walaupun memang nggak setajam itulah, nggak sekuat itu. Kita bisa lihat dari replaynya. Glorious Pathway yang terbuka ini udah bagus. Dan yang lihat Renegade yang pegang implosion ke arah TNZ. Tadi niat awalnya memang berarti hanya untuk turtle. Secure karena turtle aja. Tapi overcommit teamfight juga nih yang terjadi di mana Sunshine out position, tertangkap sama Edward. Dan ya Rosa memang free hit, tapi damage Rosa belum sesakit itu juga buat langsung shutdown ke arah Edward. Iya tapi butuh waktu ya. Dan akhirnya Rosa tuh kena tancap sama Spear of Destruction tadi. Ya kena damage yang lumayan lah ya. Langsung dikejar dan ya berarti menjadi pertukaran saja nih untuk kedua belah tim. Tapi masalahnya Aurora bisa convert lagi nih, turtle-nya dapat, teamfight-nya juga tadi sempat dimenangin. Terus sekarang turret-turret udah mulai dihancurin satu-satu. Tengganya Oveta udah sadar dia bisa pakai Joy-nya untuk ke depan. Dan balik lagi ngomongin soal alpha, fighter di arah jungle. Untuk teamfight ya kuat, tapi untuk landing jauh dia akan lemah. Dia akan kalah move. Dan itu yang sebenarnya gua rasa harus dimanfaatin juga sama Oveta. Dia punya Rosa pula buat teleport kalau memang masih kurang. Iya, dan kita belum ngeliat diversion play dari tadi ya. Itu yang gue bilang tadi, karena kiblatnya sekarang ke Super Prince yang di level 4 dia udah mulai pakai kayak itu kayak selalu cooldown lah intinya dari diversionnya Super Prince. Dan sekarang yang nggak dipakai sama sekali ya rasanya kayak cuman skill 1 dan 2 aja Loi-nya. Dan ini sih ke Stormy juga sih gameplay Loi. Iya karena udah kayak gitu, iya. Karena ada yang munculin jadi semua orang tuh harus pakai teleportnya, pegang mapnya. Nah, Ya, sekarang beda banget. lebih ke duality-nya aja karena memang beresiko nggak sih dalam keadaan yang under.
Apapun sih, maksudnya itu bisa dipakai untuk apapun. Buka cek ya. Iya, untuk cek, untuk pegang landing jauh dan datang, untuk lempar orang ke sana. Yap. Tapi Ranajai kali ini harus menerima damage dari Alien. Dan TNZ mencoba untuk masuk lagi ke area dari Lordnya. Terkena efek terrifying dan bahkan Ranajainya pun harus hilang. Double Kite! Retribution yang on point membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Aurora. Dua pemain hilang dan bahkan Alien harus menerima damage yang cukup besar. Masih selamat dengan Domain Flicker dikeluarkan. Sunshine harus mundur terlebih dahulu tapi Rosa pun berhasil untuk selamat. 3 pemain yang hilang dari Uvetnar dengan Lord yang jatuh ke tangan dari Aurora. Ini tanda-tanda bahaya untuk Uvetnar. Jelas ini kerugian berganda juga. Walaupun mungkin Lordnya nggak bisa langsung di follow gimana-gimana ya sama teman-teman Aurora. Karena dia harus reset dulu, harus isi darah dulu. Tapi karena menyisakan 2 member aja dari Uvetnar juga. Ini menjadi keuntungan yang jelas untuk Aurora. Trinity udah jadi dari Domengnya. Artinya Domeng udah siap untuk team fight. Bahkan Winter juga dari Demon Knight udah ada. Yap, dari Winter Crown-nya itu ya yang akan membuat dirinya akan semakin bertahan lagi di lini paling depan. Dan ya memang Lord masih bisa di defense ya tanpa bisa menyentuh ke arah bahkan inner turret. Masih bisa lah ya di defense. Masih aman. Tapi tetap pressure-nya ini nggak akan hilang. Vision-nya, kontrolnya, dan wah itu lihat pressing shot dari Moskov yang udah mulai menjadi masalah. Ya ini udah mulai ganggu juga dari Spear of Destruction-nya yang dari tadi sebenarnya on point. Dan diversion yang belum kelihatan sama sekali ini dari Rosa. Itu dia. Itu dia, akhirnya diversion membawa adanya 4 pemain sekaligus. Kelihatan. Bakal coba untuk langsung memberikan saja clear powernya tanpa bisa berbuat lebih. Karena dalam keadaan yang tertinggal juga ini agak serba salah sih buat Uvetnar. Iya, ya, kelihatan sama ini tadi kan, Little Wanderer. Jadi mau nggak mau mereka riset ulang lagi. CCTV. Bener. Gua di Devo aku bilangnya kembang kol. Kembang kol. Mau ambil kembang kol nggak ambil. Tiap tongkrongan beda-beda namanya itu. Bener ya. Tapi ya ngomongin soal landing jauh, gua rasa tetap Uvetnar yang akan unggul. Dia harus paksa menangin jumlah seenggaknya. Atau paksa dari Aurora ketika dia mau set up objektif, itu under pressure. Jangan sampai dia free banget nih. Misalkan Farlane-nya menang, bawahnya juga menang, dan oke, defensif aja. Pulang ya. Diversionnya, mereka tadi ngebuka vision buat TNZ, tapi nggak ada apa-apa ya udah mereka balik aja. Alright, dan tidak ada inisiasi berlebih juga. Kali ini perlahan base turret yang terekspos menjadi sebuah ancaman yang berarti untuk Uvetnar. Terutama sekarang Rosa sekarang udah punya Divine Glyph seenggaknya ya. Bahkan gua rasa yang dilakukan TNC itu bisa dilakukan dari 7 menit yang lalu loh. Tapi baru dilakukan di menit 12 yang sebenarnya udah agak telat juga. Tapi it's okay. Gold masih di Aurora 3.500 kurang lebih. Ini angka yang maksud gua untuk menit segini juga masih oke sih, masih bisa dilawan walaupun chance menang dari yang megang gold lebih tinggi. Tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali. Yap, Rosa masih bisa secure ke arah dari purple buff-nya ya karena memang sama-sama menahan retribution. Mengingat Lord yang in hand sebentar lagi akan muncul. Dan mereka masih mau coba kontes kah? Gua rasa harus tetap dicoba. Karena kalau ngomongin defensive high ground nggak yang sekuat itu juga dari teman-teman Uvetnar. Beda kayak di game tadi ya? Iya, kalau di game tadi oke lah. Tapi untuk dibuka vision ya. Dan nggak boleh buru-buru juga. Aurora MLBB harus sadar. Mereka itu bisa di fight back. Mereka itu bisa dibalikin. Domeng sakit banget tapi Domeng juga tipis banget. Ya. Apalagi kalau Domeng positioningnya di belakang, bisa aja nanti kena serangan kejut dari diversion ya. Tapi checking ke arah rumputan juga ini udah dilakukan terus-terusan oleh Aurora. Mereka nggak mau terkena adanya serangan dadakan yang bisa dilakukan oleh Rosa. Dengan Lord Dance yang telah dilakukan, di reset lagi dan lagi. Oke, perlahan tapi Domeng. Tapi semua ke bagian depan. Cukup mengerikan tapi ngebuang 2 Death Sonata berarti tadi. Glorious Pathway langsung dibuka. Oke, Glorious Pathway telah mencoba untuk men-take over terhadap adanya Lord yang tidak di-reset sama sekali. Tapi lihat bagaimana kali ini Aliennya pun harus menelan damage yang cukup besar dari Domeng. Apex 47 harus bertahan tapi Demon Knight masih punya retribusi yang on point. Dan Rosa pun harus hilang. Begitupun dari Renajai yang menjadi pertukaran jauh tapi Apex 47 gak bisa kemana-mana. Dan bahkan TNZ masih bisa mundur tapi double kill dibalaskan. Edwardnya gak bisa kemana-mana tapi Domeng sendirian di paling depan. Piercing damage yang ternyata masih belum menggapai 2 pemain dari Uvetnar. Membuat dari Aurora pun harus mundur terlebih dahulu dan mengawal Lord yang in-hand di arah tengah. TNZ hati-hati, memang bisa kabur dari TNZ-nya. Tapi Lordnya ini jadi kekurangan orang, 3 melawan 2 untuk defensif. Yap, ini dia Lord yang sudah mulai charge in. Base turret yang dihancurkan dan TNZ akan bermain dari arah belakang.
Sehingga kali ini defensif bawah. yang kurang dari Uvetnar akan dimanfaatkan pula dari Aurora. Fokus ke arah base-nya, dipaksa untuk mundur. Alien ke kemana-mana, skill Omomonya connect. Dan bahkan Atlas Guard connect menuju ke arah 2 orang sekaligus. Dan Aurora, mereka masih punya 1 wave minion di arah bawah. Dipaksa, Cicilan demi cicilan dan dipaksa Domeng mengakhiri game yang kedua, membuat